فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih mengenai daripada lafaz yang khusus, lawan daripada al-lafdu al-'am, lafaz yang umum. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum kesimpulan secara globalnya bahwasanya idza jaa al-lafdu al-'am wajaba al-'amal bil-'am hatta ya'ti takhsisuhu. Apabila datang lafaz yang umum maka wajib beramal dengan umum tersebut hingga datang apa yang mengkhususkannya. Apa itu ya? Nah, sekarang kita memasuki yang masalah pengkhususan ini. Nah, kemarin kita sebutkan bahwasanya yang namanya pengkhususan itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Rincian-rincian yang muttasil dan juga munfasil, nah barakallahu fikum, beliau pun akan sebutkan nanti. Kemarin yang terakhir kita ambil adalah apa? Bahwasanya sebuah pengecualian itu disyaratkan akan dikatakan benar manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya? Syarat yang pertama kemarin ittisaluhu bil mustathna minhu. Jadi bersambungnya pengecualian tersebut dengan sesuatu yang dikecualikan, baik secara hakikat maupun secara hukum. Paham ya? Bersambung gitu ya. Nah, barakallahu fikum, itu hukum asalnya. Nah, maksudnya bersambung itu bersambung langsung dengan yang dikecualikan itu. Tidak diselingi dengan batu, tidak diselingi dengan barakallahu fikum bersin. Paham ya? Nah, kemarin Anda menyebutkan itas itu haus itu ya. Keliru, yang benar itu bersin. Nah, barakallahu fikum, kalau haus itu pakai shin. Itas atau atshan. Kalau itas itu bersin. Jadi dia batuk, bersin baru mengecualikan. Itu bagaimana? Itu masuk dalam apa? Dalam yang muttasil, karena dia tidak bisa menahan itu loh. Bersin. Paham ya? Orang bersin ditahannya semakin enggak enak itu loh. Paham ya? Nah, batuk juga sama, semakin gatal. Nah, kalau misalkan ditahan itu. Ayo, nah barakallahu fikum, kemarin kami menyebutkan itas. Nah, barakallahu fikum, haus itu keliru, yang benar adalah bersin. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, memang benar kemarin Al-Abbas ya. Nah, Al-Abbas imam bisa jadi dia adalah bapaknya Abdullah bin Abbas itu. Paham ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, masalah pengecualian seperti ini ada dua pembahasan kemarin. Nah, barakallahu fikum, ya, dengan syarat pertama adalah bersambungnya yang dikecualikan tersebut dengan pengecualiannya, bersambung langsung atau ada bersambung secara hukman. Nah, yang hakikat ini pun barakallahu fikum ada yang apa? Dalam artian maknanya adalah yang bersambung langsung tanpa adanya pemisah. Tanpa adanya pemisah. Qamal qaumu illa Zaidan. Langsung itu kan? Kaum itu mereka berdiri atau kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, pengecualian seperti ini langsung enggak? Langsung. Atau yang dia dihukumi langsung cuman hukman. Bukan hakikatnya. Contohnya, qamal qaumu kemudian dia bersin. Qamal qaumu bersin illa Zaidan. Masuk enggak itu? Masuk hukman. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemarin yang barakallahu fikum, kalau seandainya pemisahnya itu adalah sesuatu perkara yang mungkin dia bisa menahannya, atau dipisah dengan diam, itu sebagian para ulama mengatakan tidak dibenarkan pengecualiannya. Paham ya? Misalkan budak-budakku itu merdeka, itu yang dipahami seluruh enggak itu awalnya? Seluruhnya merdeka. Kemudian dia diam, atau dia berbicara dengan pembicaraan yang di luar apa? Pengecualian tadi itu. Maka apa seperti itu? Putus enggak? Terputus. Tapi kalau pembicaraannya masih lingkupan pengecualian tadi, itu enggak terputus. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Abdullah bin Abbas ini. Hadisnya Abdullah bin Abbas ini, barakallahu fikum, dipisah dengan pembicaraan tapi masih apa? Masih dalam satu pembicaraan itu loh, bukan membicarakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita ulangi aja ya, dikit. Barakallahu fikum, yaitu Rasulullah SAW berkata atau bersabda ketika hari Fatu Makkah.
inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini, haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala telah mengharamkan sejak apa? Hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh barakallahu fikum memotong pohonnya atau memotong durinya. Wala yuhtala khalahu, dan juga tidak boleh mencabut rumputnya. Yuhtala khalahu, setelah diteliti ternyata mencabut rumput-rumputnya. Faqala Al-Abbas, kemudian Al-Abbas ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir." Berarti pertanyaannya itu kan masih sangkutan dari apa? Dari pengharaman yang umum tadi. Paham ya? Pengharaman yang umum tadi belum dikecualikan. Akhirnya Al-Abbas ini barakallahu fikum berbicara dengan kalam pembicaraan yang masih bersangkutan dengan keumuman tadi. Mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir." Kecuali pohon idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena sesungguhnya pohon idkhir tersebut untuk perlengkapan rumah mereka dan rumah-rumah mereka, bisa tiang, bisa atap dan semisalnya. Faqala illal idkhir, kemudian Rasulullah mengatakan dan mengecualikan illal idkhir, kecuali idkhir. Pengecualian seperti ini terima enggak? Diterima, karena walaupun diselingi atau walaupun dipisahkan dengan pembicaraan tersebut masih satu pembicaraan, bukan pembicaraan yang lain. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Yang kedua, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, halaman 40 itu, alla yakuna al-mustasna aktsar min nisfil mustatna minhu. Hendaknya yang dikecualikan itu tidak boleh lebih daripada yang barakallahu fikum yang dikecualikan darinya. Teman-teman, maksudnya yang dikecualikan tidak boleh lebih banyak daripada yang dikecualikan darinya. Dengan contoh akan lebih jelas nanti. Falau qala, kalau seandainya ada yang berkata, lahu alayya 'asharatu darahim illa sittata, lam yasul istitsna, tidak dibenarkan pengecualian ini. Walazimathu al-'asharat, walazimathu al-'asharatu kullaha. Dan mengharuskan 10 itu semuanya diberikan. Perhatikan ya. Lahu alayya, aku akan memberikan hadiah kepada dia 10 dirham. Paham ya? Maksudnya ini akan memberi itu. Wajib atas diriku memberikan hadiah kepada dia, itu artinya. Wajib atas diriku memberikan hadiah atau pemberian kepada dia, pada orang 10 dirham. Ini umum enggak ini? Umum. Akhirnya dia mengatakan illa sittah, kecuali 6. Sekarang yang dikecualikan 6. Yang diberikan sama yang dikecualikan banyak mana? Banyak yang dikecualikan. Padahal syaratnya apa? Hendaknya yang dikecualikan itu tidak lebih banyak. Alla yakunal mustasna aktsar, hendaknya yang dikecualikan itu tidak lebih banyak daripada yang dikecualikan darinya tadi. Yang seperti ini tidak dibenarkan pengecualiannya, maka wajib atau harus memberikan 10 itu semuanya udah. Contohnya gini contohnya. Contohnya seperti ini. Uang 10.000 itu untuk kamu, kecuali 9.000. 10.000 untuk kamu semuanya, kecuali 9.000. Itu dibenarkan atau itu? Aslinya nggak dibenarkan, harus kasihkan 10.000 semuanya. Karena yang dikecualikan apa? Lebih banyak. Mahmud apa nih? Kalau nanti ada pembahasannya. Kita lihat ini. Wakilah, ada juga yang mengatakan la yustaratu dzalik, enggak disyaratkan seperti itu, terserah. Mau yang dikecualikan lebih banyak, lebih sedikit atau sama, enggak masalah gitu. Ini baru penjabarannya sekarang. Wakilah, dan dikatakan la yustaratu dzalik, tidak disyaratkan seperti itu. Fayasihu al-istisna'u, maka dibenarkan pengecualian tadi. Wa in kana al-mustasna aktsar min an-nisfi, walaupun yang dikecualikan itu lebih banyak daripada setengahnya. Fala yalzamhu min fil misal madhkur illa arba'ah, maka tidak mengharuskan orang tersebut untuk memberikannya pada contoh yang disebutkan kecuali 4 saja udah. Yang 6 dikecualikan udah. Berarti contohnya gini boleh tadi misalkan. Paham ya? Uang 100.000 itu untuk kamu semuanya kecuali 99.000. Berarti dapat berapa ya? 1.000. Sah? Berarti dia ngambilnya 1.000 gitu loh. Contohnya gitu. Ya, barakallahu fikum. Amma in istasnal kul, adapun barakallahu fikum, kalau seandainya dia mengecualikan seluruhnya,
Fala yasih 'alal qaulain. Ini pendapat yang sahih tidak dibenarkan. Maksudnya 10.000 itu untuk kamu semua kecuali 10.000. Berarti yang dikecualikan semuanya kan? Ayo. Kata beliau, wa amma in istasnal qaul, kalau seandainya dia itu mengecualikan seluruhnya, fala yasihu 'ala qaulain, maka berdasarkan dua pendapat itu enggak benar. Falau qala lahu, kalau seandainya dia berkata, lahu alayya asyaratun illa asyarah, lazimathu al-asyaratu kulluha. Apa artinya? Kalau seandainya dia berkata, "Naam, wajib atas diriku untuk memberikan si fulan 10 dirham misalkan." Kecuali 10. Berarti dikecualikan semuanya. Bagaimana ini? Maka enggak sah pengecualiannya, wajib bagi dia memberikan 10 semuanya. Paham ya? Ini kamu dapat hadiah ya akhi berapa? 1 juta, kecuali 1 juta. Ini ngomong kecuali 1 juta. Berarti enggak dikecualikan itu. Kecualiannya enggak, pengecualian itu enggak benar. Paham itu ya? Ya nah barakallahu fikum. Berarti sama aja nipu kan itu. Memberi hadiah 1 juta saya seneng, dia ngasih kecuali. Kecuali apa? Kecuali 1 juta. Ya, jadi dapatkan nanti. Padahal yang benar itu tetap dihukumi apa? Pemberian seluruhnya, enggak boleh dikecualikan secara keseluruhan tadi. Nah, wa hadha syartu fima idza kana istisna min adadin. Perhatikan ini ya. Syarat ini nah barakallahu fikum diterapkan pada perkara yang manakala pengecualian tersebut min adadin berupa dari bilangan, bersumber dari bentuk bilangan. Kan bilangan semua tadi. 10 bilangan bukan? Bilangan kan? 10 bilangan kan? Ewa. Amma in kana min sifatin fayasih. Adapun kalau yang dikecualikan itu berbentuk sifat, bukan bilangan, fayasih maka benar pengecualian tersebut. Paham itu ya? Wa in kharaja al-kull aw al-aktsar, walaupun keluar dari keseluruhan ataupun lebih banyak. Yang dikecualikan itu keseluruhan ataupun lebih banyak, itu kalau yang dikecualikan bentuknya sifat, paham belum? Yang dikecualikan bentuknya sifat bukan jumlah, bukan bilangan tadi, maka sah-sah saja. Misalnya contohnya, qauluhu ta'ala li iblis. Seperti ucapan Allah Ta'ala kepada iblis laknatullah alaihi. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan mampu menguasai mereka. Ini awalnya umum enggak nih? Umum enggak awalnya? Umum. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan bisa menguasai mereka, tidak akan menguasai hamba-hambaku. Paham ya? Illa kecuali man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Nah, sekarang ini dikecualikan jumlah, bilangan atau sifat? Sifat. Kecuali orang-orang yang tersifati dengan sifat sesat ini. Barulah dia akan mengikutimu itu loh. Paham ya? Paham belum ini? Ya nah barakallahu fikum. Seperti ini boleh. Karena apa? Karena ternyata yang ikuti iblis itu bukan apa? Nah barakallahu fikum memiliki sifat tersendiri itu loh. Dalam artian iblis tersebut yang ikut, ya, orang-orang yang ikut iblis itu memiliki sifat tersendiri yang dikecualikan sifat tadi itu. Kecuali sifat orang-orang yang sesat tadi, maka dia akan mengikutimu. Paham ya? Adapun yang tidak sesat dia tidak akan mengikutimu dan kamu tidak akan bisa menguasai mereka. Nah, wa atba'u iblis min bani Adam aktsar min an-nisfi. Dan bisa dikatakan pengikut-pengikut iblis dari keturunan Adam ini lebih banyak daripada setengahnya. Walau qult, dan kalau seandainya kau berkata, "A'ti man fil bait illal aghniya", perhatian ini. Berikanlah hadiah ini kepada orang yang di dalam rumah kecuali orang-orang kaya. Ternyata di dalam rumah apa? Kaya semua orangnya. Diberikan enggak nih? Hah? Ini sifat loh, bukan jumlah loh. Kalau sifat dibenarkan pengecualiannya, berarti kalau nggak ada yang miskin nggak dikasih gitu loh. Beda kan yang pertama tadi, yang pertama tadi ada bilangan. Kalau masalah bilangan tadi harus, nggak boleh. Paham ya? Ya masalah bilangan tadi. Nah, berikanlah uang 1 juta ini kepada orang dalam rumah kecuali 1 juta. Bagaimana? Harus diberi. Karena pengecualiannya nggak sah di situ. Karena yang dikecualikan apa? Adat, bilangan. Kalau ini sifatnya nih, sifat kekayaan. Berikanlah hadiah kepada orang dalam rumah itu semuanya, kecuali orang kaya. Ternyata kita masuk bawa 1 miliar misalkan, ternyata dalam orang kaya semuanya. Pengecualiannya, bagaimana pengecualiannya? Sah, berarti nggak diberi. Uangnya baru pulang lagi. Itu misalkan contoh aja, contoh. Nah, fatabayyana anna jami'a man fil bait aghniya, maka tampaklah bahwasanya ternyata seluruh orang yang dalam rumah itu adalah orang-orang kaya.
sahal istisna, maka benar pengecualiannya. Jadi enggak diberi dia. Walam yu'tu syai'an. Mereka tadi itu enggak diberi sedikit pun karena orang kaya. Paham misalnya ini ya? Masya Allah ya, penjelasannya sangat gamblang sekali. Jadi beliau menyebutkan contoh yang seperti ini kadang bikin kita semakin paham itu loh, apa yang diinginkan. Jadi syarat tadi itu ya, syarat pengecualian tadi itu dikatakan tidak boleh lebih. Nah, banyak atau tidak boleh lebih banyak itu manakala yang dikecualikan itu berupa adat, bilangan. Kalau berupa bilangan batal, pengecualiannya nggak sah. Tapi kalau masalah sifat bisa. Oh ya, yang dikecualikan itu masalah sifat bisa. Saniyan yang kedua, minal mukhassis al-muttasil. Mukhassis al-muttasil yang kedua ini. Kalau mukhassis yang muttasil, nah barakallahu fikum, yang pertama adalah istisna, ya kan tadi? Masalah istisna, pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang membuat orang terkadang apa? Melihat sebelumnya kan umum. Tapi setelah dikecualikan baru tahu gitu loh. Oh, ternyata kecuali itu semua orang itu rugi, semuanya sudah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin rugi. Kecuali dengan adanya kecualian barulah dikhususkan di situ. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang pengkhusus yang kedua. Saya niat minal mukhassis al-muttasil, termasuk yang mengkhususkan lafaz yang umum. Yang kedua yang bersambung, yang muttasil ini syartu. Wa huwa lughatan al-alamah. Syarat ini secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Al-alamah bukan tasydid, bukan al-alamah, bukan tapi al-alamah, tanda, alamat. Wal muradu bihi huna, yang diinginkan di sini ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Perhatikan sini baik-baik. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu wujudan, baik mengenai keberadaan atau adaman atau tidak adanya. Paham nih? Adanya pemuliaan karena adanya ziarah. Paham ya? Tidak adanya ziarah, tidak ada pemuliaan, itu maksudnya itu. Syarat itu berarti kan? Oh, syarat bukan itu? Syarat. Nah, jadi syarat itu yang diinginkan sini adalah apa? Ta'liqu syai'in syai'in, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu perkara, menggantungkan keberadaan dengan adanya yang sebelumnya, menggantungkan ketidakadaan dengan tidak adanya sebelumnya. Memang seperti itu lafaznya. Bi in syartiyah, dengan in syartiyah. In tazuruna. Misalnya in zurtani, jika engkau menziarahi aku, ukrimka. In zurtani, ukrimka. Jika engkau menziarahi aku akan apa? Aku akan memuliakanmu. Nah, lafaz ini berarti apa? Wujudnya pemuliaan ketika adanya ziarah. Allah ini berarti kan menggantungkan sesuatu, menggantungkan barakallahu fikum, pemuliaan itu tergantung dengan ziarah tadi. Paham itu maksudnya? Kalau nggak ziarah ya nggak ada pemuliaan, ngapain mulia kalau nggak ada orang? Misalkan gitu loh, ya. Barakallahu fikum. Bi in syartiyah aw ihda akhwatiha, dengan in syartiyah atau salah satu saudara-saudara perempuan in syartiyah. Sudah kita lewati dalam Jawazim. Ternyata penting kan, ada keterkaitan dengan ilmu usul dengan ilmu lughah juga. Kalau kita nggak tahu, bingung apa in syartiyahnya apa ini? Kan bingung. Tapi setelah tahu ya tambah luas wawasannya dan juga tambah semakin tahu lah istilahnya gitu. Paham soalnya ya? Maknanya in syartiyah itu berarti yang menjadikan dua fi'il mudhari' itu loh. Nah, teman-temannya ya ada di sana semuanya. Nah, teman-temannya ada sana di kitab nahwu itu, paham ya? Bisa dilihat sana. Wa syartu, dan syarat itu mukhassisun, akan menjadi pengkhusus sawa'un taqaddam am ta'akhkhar. Baik dia itu didahulukan maupun diakhirkan, tetap menjadi apa? Pengkhusus, mengkhususkan lafaz yang umum. Kita lihat di sini. Misalun taqaddam. Nah, contohnya yang mutaqaddam yang didahulukan. Qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fil musyrikin, mengenai orang musyrikin. Fa in tabu, innya dahulukan ini. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka mau bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. Maksudnya jangan dibunuh. In syartiyah bukan ini? Syartiyah. Tabu itu fi mahli jazmin sebagai fi'il syart. Mana jawabannya? Fa jawab syart itu. Nah, sekarang didahulukan ini mukhassisnya. Mukhassisnya didahulukan enggak? Didahulukan. Paham ya? Nah, apa yang kita ambil faedah dari ayatnya apa di sini? Apa yang kita ambil? Nah,
Fakhallu sabilahum, bebaskanlah jalan mereka. Ini umum enggak nih? Umum. Syaratnya apa syaratnya? Sebelumnya itu. Syaratnya mereka taubat, salat, zakat. Berarti syaratnya dahulukan kan ini? Itu maksudnya gitu maksudnya. Lafaznya pertama masih umum, fakhallu sabilahum, umum kan? Bebaskanlah mereka, biarkan mereka lewat. Buka jalan-jalan itu buka untuk mereka lewat. Ini umum enggak? Umum. Salat enggak salat suruh buka, suruh lewat. Tapi ternyata ada syaratnya. Syaratnya mana? Didahulukan aja. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khalus sabilahum. Jika mereka bertobat, menegakkan salat dan menegakkan zakat, bebaskanlah mereka. Paham ya? Bukalah jalan untuk mereka. Jangan dihalang-halangi. Berarti ternyata ada syaratnya kan? Syaratnya didahulukan atau diakhirkan ini? Dahulukan. Nah, itu contohnya. Wa misal mutaakhir, dan contohnya yang diakhirkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengkhususnya atau yang mengkhususkan itu diakhirkan, contohnya adalah walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang hamba sahaya itu maksudnya budak-budak, dan orang-orang atau budak-budak perempuan atau budak-budak yang kalian miliki apabila mereka menginginkan perjanjian atau mereka menginginkan agar dituliskan perjanjian untuk dibebaskan, maka tuliskanlah perjanjian tersebut untuk mereka. Ini umum kan ini? Tuliskanlah, umum. Tapi syaratnya apa? In alimtum fihim khaira. Jika kalian yakin dan kalian mengetahui bahwasanya ada pada mereka itu kebaikan, barulah dituliskan. Kalau dibebaskan, budak yang diperdayakan dibebaskan malah justru tambah jahat atau jelek, enggak dibebaskan misalnya gitu. Paham belum nih? Ya, walladzina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang mereka menginginkan agar dituliskan perjanjian mimma malakat, dari kalangan budak-budak aymanukum, budak-budak milik kalian, fakatibuhum, tuliskanlah perjanjian tersebut. In alimtum, ini syaratnya. Lafaznya umum dikhususkan. In alimtum fihim khaira. Jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berarti kalau seandainya tidak ada kebaikan, jangan dituliskan itu, jangan dibebaskan. Paham maksudnya itu ya? Nah, berikutnya, salisan yang ketiga, pengkhusus yang ketiga. Yang pertama apa pengkhusus yang pertama? Al-istitsna, pengecualian dengan ilah atau salah satu saudara-saudaranya. Paham itu ya? Yang kedua apa? Asyart, dengan in syartiyah atau saudara-saudara perempuannya. Yang ketiga sekarang as-sifah, dengan sifat ini. Dengan sifat nanti akan semakin nampak ternyata maknanya tidak umum gitu loh. Paham ya? Maknanya khusus. Wa ya ma usyira, sesuatu yang memberikan kesan bimakna, dengan sebuah makna yakhtassu bihi ba'du afradil 'am, yang mengkhususkan dengannya sebagian individu-individu yang umum. Apa maksudnya ini ya? Jadi ada individu yang umum, kemudian dengan adanya sifat itu terkesan bahwasanya itu dikhususkan itu loh. Min naqtin, baik berupa sifat atau badal atau hal, atau dengan hal. Dengan adanya hal nanti, atau dengan adanya badal, atau dengan adanya na'at, adanya sifat, itu akan memberikan kesan maknanya adalah khusus itu loh. Mengkhususkan dari lafaz apa? Lafaz atau sebagian individu yang umum tadi. Paham soalnya ya? Ewa. Misal na'ti, contohnya na'at sekarang. Qaulu ta'ala, famimma malakat aymanukum, maka di antara budak-budak yang kalian miliki, barakallahu fikum, min fatayatikum, dari budak-budak perempuan kalian. Nah, ini umum enggak nih? Umum enggak? Umum. Bisa kafirat atau misalnya, tapi al-mu'minati sifatnya. Paham ya? Famimma malakat aymanukum min fatayatikum, masih umum. Al-mu'minati. Paham ya? Nah, para wanita atau pemudi-pemudi kalian, barakallahu fikum, yang mukminah. Berarti khusus enggak karena ini? Khusus. Paham maksudnya ya? Ayo barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian misal badal, contohnya badal. Qaulu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Sampai situ perhatikan. Dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Berhaji ke kemana? Ke Ka'bah sana. Ini umum enggak nih? Umum semuanya. Tapi ternyata ada badal di situ. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Khusus enggak berarti? Khusus, yang umum di sini bagi yang mampu.
Paham belum nih? Dikhususkan apa? Dengan badal, manil badalnya. Badal apa namanya? Karena ucapan 'alan nas umum. 'Alan nasi itu lafaznya umum itu. Paham ya? 'Alan nasi. 'Alaikum bisunnati umum enggak nih? Umum. 'Alan nasi wajib atas seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullahil Haram meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a sabila. Orang yang mampu untuk menempuh perjalanan. Berarti apa berarti? Badal apa namanya ini? Badal ba' min kul. Ya kan? Badal ba' min kul. Naam. Mau salah ya? Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir, wa misalul hal, contohnya yang dikasih hal itu. Nah, lafaznya halnya umum, kemudian karena adanya hal itu asalnya maknanya apa? Khusus, datang taksisnya. Nah, qaulu ta'ala wa man yaqtul mu'minan. Ini umum enggak nih? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja. Ini lafaznya perhatikan ini. Fajazauhu, maka balasannya bagi dia jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dalam keadaan dia kekal di dalamnya. Syahidnya mana? Muta'ammidan. Awalnya umum. Barang siapa yang bunuh orang mukmin umum, sengaja enggak sengaja masuk. Tapi dikhususkan dengan apa? Mukhassisnya mana? Halal. Ternyata yang dapat ancaman itu yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum. Itulah yang sudah kita sebutkan, barakallahu fikum hafizakumullah. Berarti kita sudah menyelesaikan al-mukhassis al-muttasil, yaitu pengkhusus yang sifatnya muttasil, yang dia itu barakallahu fikum hafizakumullah ma la yastaqil bi nafsihi, yang tidak bisa menyendiri dengan sendirinya. Nah, barakallahu fikum terbagi menjadi berapa? 6, berapa? 3. Yang pertama adalah istisna dengan ilah atau saudara-saudara perempuannya. Yang kedua, 6 dikhususkan dengan apa? Dengan syarat, yaitu insyartiyah dan saudara-saudara perempuannya. Yang ketiga dengan apa? As-sifah. Sifah ini mencakup na'at, mencakup juga hal, mencakup juga badal. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.